Jadi ilmu itu kan terbagi dua. Ada ilmu yang hanya seputaran kepala, itu hanya sekedar ilmu. Ada ilmu yang sampai ke dada, itu yang menjiwa. Jadi sekarang kalau ilmu untuk ilmu sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang punya. Tapi ilmu yang untuk amal, jadi ada orang-orang yang sudah sampai kitab kepada dia mempelajari kebenaran, namun hasilnya ada 3. Jadi seperti kita ini kan ada yang mau belajar tentang Al-Quran, bahkan mencari ke sana kemari. Cuma tidak semua orang yang belajar itu bisa mengamalkan apa yang mereka pelajari. Kenyataannya memang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran menyebut dia dengan zalimul li nafsih, orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Siapa dia? Orang yang mau belajar Al-Quran, belajar kebenaran, tapi sekedar belajar saja. Tetap dalam kehidupan sehari-hari dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jadi kebenaran tinggal kebenaran, Al-Quran tinggal Al-Quran, ilmu tinggal ilmu, tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak bisa mengikuti itu. Dia masih mengikuti hawa nafsunya. Afara'aita man ittakaza ilaha hawa. Tidakkah kau perhatikan banyak orang-orang atau manusia ini yang dipertuhankan oleh hawa nafsu. Dia punya ilmu, tapi dia tidak mau terikat dengan ilmunya. Itu dikatakan dalam Al-Quran zalimul li nafsih, orang-orang yang masuk kepada golongan yang menzalimi dirinya sendiri. Waktu habis untuk belajar, kesempatan habis untuk belajar, tapi perubahan kepada dirinya tidak ada. Kenyataannya memang ada yang terjadi seperti itu. Yang kedua, ada dengan istilah muktasid. Orang yang muktasid ini dia belajar, tapi dia amalkan apa-apa yang menguntungkan kepada dia. Kalau memang kebenaran itu menguntungkan kepada dia, dia amalkan. Tapi kalau kebenaran itu tidak menguntungkan kepada selera dia, dia tidak amalkan. Jadi giliran berkumpul dengan yang baik, dia berbuat baik. Giliran berkumpul dengan orang yang tidak baik, dia jadi tidak baik. Jadi kecenderungan seperti orang munafik dia. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi main-main saja. Jadi orang yang tidak punya pendirian, kemana angin yang kencang ke situ dia. Jangan salah, dalam kehidupan sehari-hari banyak yang seperti itu. Bahkan ada yang sudah panggilannya ustadz, ada yang panggilannya ulama, tokoh masyarakat segala macam. Kemana rasanya angin yang menguntungkan ke sana dia. Ini dikatakan dalam Al-Quran golongan yang muktasid, seimbang antara kebenaran, antara amal dengan dosa. Jadi dia melihat keuntungan, kemana keuntungan dia, disitulah dia ada. Ini dikatakan wa minhum muktasid. Dan golongan yang diharapkan golongan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Jadi ada orang-orang yang memang setiap dia mendapati kebenaran, semakin bertambah amalnya. Ini yang kita harapkan. Jadi ilmu itu kan terbagi dua. Ada ilmu yang hanya seputaran kepala, itu hanya sekedar ilmu. Ada ilmu yang sampai ke dada, itu yang menjiwa. Jadi sekarang kalau ilmu untuk ilmu sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang punya. Tapi ilmu yang untuk amal, ini yang sedikit.
Ini yang dikatakan sabiqum bil khairat, atau manusia-manusia yang terbaik. Dan orang inilah yang akan mendapat karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bertambah ilmunya, bertambah amalnya. Jadi niat dari awal itu dia belajar itu untuk amal. Jadi ada juga orang yang belajar itu bukan untuk amal. Dia punya ilmu, dia punya kemampuan, dia punya kemampuan untuk berdialog, untuk mengkritik ada. Bahkan di zaman penjajah dulu ada yang mendalami Al-Quran untuk menyerang Islam. Sekarang banyak. Coba kita dengar. Harusnya dia membela umat Islam, tapi yang terjadi apa? Justru dia yang menghancurkan umat Islam dengan gelar yang dia punya, dengan kedudukan yang dia punya. Semoga ini tidak terjadi kepada kita. Nah, berarti yang dituntut dalam Al-Quran apa? Wa minhum sabiqum bil khairati bismillah. Ini karena ini yang dijanjikan oleh Allah, orang-orang yang mendapat karunia yang besar dunia dan akhirat. Nah, di sini ada tawazun itu, keseimbangan. Keseimbangan apa yang dimaksud? Minimal 3 hal. Yang pertama, kondisi hati. Yang kedua, kondisi pemikiran. Yang ketiga, kondisi fisik. Jadi kondisi hati selalu dijaga dengan zikrullah, dengan amal-amal yang ada. Jadi semua amalan yang kita lakukan itu akan menjaga posisi hati kita, selalu dia akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi seseorang bisa seimbang dalam kehidupan baik dunia dan akhirat apabila hatinya ini terjaga. Jadi makanya di antara potensi yang luar biasa adalah hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang bersih hatinya, dan sungguh merugi orang-orang yang kotor hatinya. Yang kedua, kemampuan pemikiran. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi manusia itu mulia karena ilmunya. Kalau penciptaan, iblis dari api, malaikat dari cahaya, ya kan, manusia dari tanah. Secara unsur mereka menganggap itu lebih mulia. Cuma karena ada ilmu, wa 'allama Adamal asma kullaha, jadi yang unsur api dan unsur cahaya itu disuruh sujud kepada Adam. Kenapa? Karena disinilah kemuliaan. Jadi makanya manusia itu bisa selamat untuk dunia dan akhirat apabila intelektualnya terjaga, daya bacanya bagus. Nah, makanya Allah memuliakan manusia yang memiliki daya baca bagus, punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, perpaduan hati dan pikiran itu yang akan menggerakkan fisik. Kalau fisik ini hanya sebagai prajurit, tinggal menunggu perintah, ya kan? Didesak oleh hati, lalu dipikirkan oleh pemikiran. Fisik ini hanya tinggal menjalankan perintah. Jadi makanya supaya fisik ini terjaga, maka kita jaga kesehatannya. Namun demikian jauh dia dari konsumsi yang haram. Kenapa? Kalau konsumsi yang haram nanti sasarannya kepada apa? Kepada jiwa dan pemikiran juga. Jadi makanya kita disuruh konsumsi yang halal lagi baik. Kenapa? Karena akan berpengaruh kepada kondisi hati dan kondisi pemikiran. Andaikan 3 ini terjaga, apa yang terjadi? Hati kita memunculkan sifat yang baik, sifat-sifat positif. Lalu dorongannya kepada pemikiran. Afaman syarallahu sadraul Islam fa huwa ala nuri min rabbih. Dibukakan hatinya itu karena kebeningan tadi, sehingga pemikirannya memahami kebenaran itu sangat tertarik dan sangat kuat sekali.
lalu akan mendorong amal yang baik. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi karena hatinya tadi, karena pemikirannya tadi, amal solehnya luar biasa, apa yang terjadi? Dunianya baik, akhirnya baik, seimbang, tawazun tadi. Jadi di dunia dia berkualitas, di akhirat dia bahagia. Nah, demikian pula dengan etos kerja. Orang apabila hatinya baik, pemikirannya baik, etos kerjanya pasti tinggi, kedisiplinannya pasti bagus, perfectnya pasti luar biasa, detailnya juga luar biasa, pantang menyerahnya luar biasa. Kenapa? Karena amalan bekerja itu luar biasa, amal pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasul mu'min. Bekerja kalian, kata Allah. Allah akan melihat pekerjaanmu, Rasul akan melihat pekerjaanmu, orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Lalu buahnya yang tertinggi di mana? Akhlaknya baik. Dari hal yang sekecil mungkin, dari kecerahan wajahnya, dari senyumnya, dari kelemah lembutan tutur katanya, dari pemaafnya, dari tidak egoisnya, maka muncul sifat-sifat mulia itu. Jadi memang membuahkan akhlak yang luar biasa. Nah, dan juga secara menyeluruh, kalau yang tiga itu terjaga, hati terjaga, pemikiran terjaga, fisik terjaga, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang tawazun, manusia-manusia yang seimbang. Jadi setiap kita belajar Al-Quran, sehingga semangat kita menata dunia ini dengan baik sangat tinggi sekali, dan efeknya kita juga akan mendapatkan kebahagiaan akhirat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kita kepada ayat ini. Jadi luruskan niat kita di dalam memahami isi Al-Quran, karena Al-Quran dipahami itu akan mencerdaskan semua sisi dalam kehidupan kita, hati, pemikiran dan amal kita, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Semoga kita menjadi orang-orang yang memang wa minhum sabiqul bil khairati bismillah, zalika wa fadlul karim, fadlul kabir, orang-orang yang bersemangat dengan mengamalkan kebenaran atau berbuat kebaikan sehingga mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.